Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi pada ibadah hari Minggu GBS Lumajang untuk hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita lihat situasi dunia saat ini dalam keadaan sulit, tapi kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Puji-pujian kita saat ini untuk membawa kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah baik. Kita mulai ibadah kita pada saat ini, kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang kami kenal, Allah yang mengasihi kami Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang disembah dan dipuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan walaupun situasi dunia saat ini begitu mengkhawatirkan Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami, semua karena Engkau Allah yang baik bagi kami ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya memberkati kami semua pada saat ini ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan puji-pujian pada saat hari ini dengan tema Tuhan Yesus baik. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, Hosana bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Hari berganti hari,
selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman. Mari kita semua memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
Bapa kami bersyukur, iralama yasi, Yesus Tuhan. Kau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Betapa Engkau baik bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh iralama ya sekira, ya ralaba ya sekira, ralama ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Walaupun situasi dunia tidak baik, tetapi Engkau tetap baik bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang Kau taburkan itulah menjadi kekuatan bagi kami di saat menghadapi situasi dunia yang tidak baik ini ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menjamah hamba-Mu dan kami semua yang menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, telinga kami, sehingga apa yang kami terima daripada Engkau membuat kami mempunyai kekuatan dalam kami mengiring Engkau Tuhan di dunia ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali sore hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang seperti ini, biarlah roh kita terus menyala di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya yang sapa bukan cuma yang di sini, yang di rumah, dimanapun saja saudara mengikuti acara ini, biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita ya, di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ya, luar biasa. Tuhan kita Allah yang baik, sangat baik. Sekalipun di dalam badai, Dia tetap menjawab doa Ayub, termasuk doa kita sekalian saudara. Tidak usah khawatir, Allah tetap menjawab doa kita sekalipun badai. Mungkin hari-hari ini saudara dihadapkan dengan badai yang bermacam-macam. Ketahuilah bahwa badai yang terjadi, badai yang menimpa dalam hidup kita, mungkin penyakit, mungkin ekonomi, usaha keluarga, itu terjadi seizin Tuhan saudara. Badai datang, gelombang menyerang, angin apapun yang datang kepada kita, itu seizin Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Sebab itu biarlah bukan cuma Ayub saja yang mengalami badai. Tentu kita sering mengalami badai-badai yang ada. Tetapi percayakan, ya percayakan keadaan kita tetap baik-baik saja. Karena Tuhan itu sanggup menjawab kita. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita saudara. Dia Allah yang setia, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun saudara. Biarlah kita tetapkan hati kita. Mari kita tetap beriman kepada Allah. Sekalipun kondisi enggak baik, badai enggak pernah berhenti saudara. Ingatlah, ada telinga
yang mendengarkan, ada mata yang melihat, ada tangan yang terulur bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sebetulnya terjadi ketika badai itu datang dalam hidup Ayub? Ya, tahu saudara kisah Ayub ya? Harta, kekayaan semua habis, anak habis, teman pergi, istri seperti itu, bahkan tubuhnya diizinkan Tuhan sakit. Lagi ngapain Tuhan? Ayub kan terkenal orang saleh. Orang saleh aja diizinkan mengalami badai, mengalami gelombang sedahsyat itu. Saudara, orang saleh ini Ayub, bukan orang sembarangan. Itu seizin Tuhan, saudara. Ayub mengalami hal yang demikian. Dan kita nanti akhirnya kita akan melihat betapa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Lagi ngapain? Kok badai datang kepada Ayub bertubi-tubi? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Sebetulnya Tuhan sedang menguji hati kita, saudara ya. Tuhan mau melihat hati kita. Ya, yang dilihat Tuhan itu hati kita loh saudara. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata Tuhan sedang ingin melihat hati Ayub itu bagaimana kepada Tuhan. Apakah dia masih percaya kepada Tuhan? Apakah dia masih beriman kepada Tuhan? Seringkali ketika badai ujian cobaan datang, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan, saudara. Semua disalahkan, di sekeliling kita disalahkan. Padahal semua seizin Tuhan datang. Diizinkan Tuhan badai itu datang. Dan Tuhan ingin melihat hatinya Ayub itu gimana sama Tuhan. Demikian juga Tuhan tuh melihat setiap hati kita, saudara. Apakah kita mau sungguh-sungguh kasih kepada Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh setia takut kepada Tuhan? Tuhan melihat hati, melihat iman kita sedang diuji. Ya, kita buka Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat yang ke-10 mengatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, saudara, Tuhan sedang menguji hati Ayub. Apakah Ayub bersungut-sungut? Apakah kita bersungut-sungut menyalahkan suami, keluarga, terlebih menyalahkan Tuhan? Mari saudara, kita sadar ketika badai ujian datang, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu menjawab kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga ada di dalam badai itu, saudara. Ya kan? Tuhan ada di dalam badai itu. Tinggal bagaimana hati kita sama Tuhan. Kita berserah sepenuhnya. Kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong kita. Kadang-kadang kita terkecoh. Ya, cari kambing hitam kalau ada masalah. Bisa juga gelombang itu dari perbuatan kita sendiri. Dari salah kita sendiri, tapi sering kita menyalahkan pihak yang lain, saudara. Mari kita kembali untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, badai topan gelombang yang besar kepada Ayub. Endingnya Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Itu untuk kebaikan kita loh, saudara. Kita diuji, kita diproses dengan gelombang, dengan badai. Tuhan sedang menguji batin kita, hati kita. Ya, Tuhan menguji, memproses kita. Tuhan mau hati kita itu murni.
Hati kita itu hanya percaya kepada Tuhan yang sanggup. Ya, mari saudaraku. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita lihat bagaimana kisah Ayub ini. Dia tetap menjaga sikap hatinya kepada Tuhan. Sekalipun temannya semua hilang, semua pergi dari hadapannya. Dia tetap percaya bahwa Allah menyertai kehidupannya. Karena Ayub tetap hidup di dalam kesalehan. Amin. Hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kebenaran Allah. Itu sebabnya kalau kita ingin dijawab Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kesalehan. Sebagaimana Ayub, pribadi yang soleh di hadapan Tuhan. Saudara, jaga hatimu. Hati kita perlu kita jaga. Jangan mudah kita diseret. Ya, diseret ke sana ke sini. Untuk tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya, mari ya Tuhan yang menguji hati batin kita. Sebab itu kita belajar menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan hati kita untuk tetap menjaga cinta kita kepada Tuhan. Saudara ya, di dalam ini Kisah Rasul 24 ayat yang ke-6, ini pernyataan daripada Rasul Paulus, seorang rasul yang sungguh luar biasa, rasul yang mengasihi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengatakan demikian, saudara. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini satu perjuangan. Paulus berjuang sekuat tenaga. Sepanjang umur hidupnya dia tetap menjaga sikap hati. Hati nurani yang murni di hadapan Allah. Sehingga Paulus berhasil dalam pelayanan. Sekalipun diizinkan masuk penjara, aniaya, penderitaan, dia tetap sukses di hadapan Tuhan, saudara. Dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Mari saudara, kita minta kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk menjaga sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah kita. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Dikatakan dalam 1 Samuel tadi, Tuhan tidak melihat paras kita. Tuhan tidak melihat pendidikan kita. Masa lalu kita, enggak. Tuhan mau melihat hati kita. Adakah kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah? Sehingga ketika badai, cobaan, ujian datang, Tuhan menjawab kita. Ya kan Tuhan katakan, aku tidak mendengarkan orang berdosa. Aku tidak menuntun orang berdosa, kata Tuhan. Sebab itu saudara, mari ya dalam hidup ini kita hanya berserah kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan. Tetap ucapkan syukur saudara. Bersyukur apapun keberadaan kita. Apapun yang datang kepada, ucapkanlah syukur. Ini penting. Ucapan syukur ini penting. Karena apa? Dengan ucapan syukur kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu menopang kita, saudara. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bagaimana untuk menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan? Yaitu dengan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, ya. Suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka baca firman, suka berdoa. Dan tetap jaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ya banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara. Jangan berhenti, jangan menyerah, saudara. Jangan patah semangat, jangan berputus asa ketika badai. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Ya tetap ibadah kita jaga di hadapan Tuhan. Ya karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sampai di sini memberkati saudara di sini maupun yang ada di rumah. Ingatlah bahwa di dalam badai
Tuhan menjawab kita. Tuhan tidak biarkan kita, tetap jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua ngerti bagaimana menjaga hubungan baik dengan Tuhan, saudara. Ya, ibadah kita sekalipun sekarang ini dibatasi, ya, tetapi mari di rumah, ya, kita bisa baca firman, kita bisa ibadah secara pribadi kepada Tuhan. Ya, Ayub adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan penghiburan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa, kalau malam hari ini Engkau menasihati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap menjaga sikap hati kami. Karena Engkau melihat hati kami. Engkau sedang menguji hati kami. Bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Engkau Bapa. Sebagaimana hamba-Mu Ayub hidup dalam kesalahan. Sekalipun badai topan datang, Engkau tetap menjawabnya. Sebagaimana Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapak, berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan, memotivasi mereka untuk tetap berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapak, kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan Yesus pribadi yang setia, kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Bapak, kami tetap percaya Engkau Bapa kami yang setia. Sekalipun badai menerpa, Engkau tetap menjawab setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam anugerah Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.